Pindahkan dulu ke web. Oke, selamat pagi buat yang Zoom juga, yang ini yang ada di sekolah juga PTM. Sambil kita mau mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini anak-anak yang PTM dan juga yang belajar di rumah PJJ, Tuhan juga lindungi dalam pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini kelas 10, 11, dan 12 berjalan dengan baik, berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan materi yang ada. Kami mulai sampai akhir daripada pelajaran sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Oke, materinya sudah ada di classroom ya. Materinya sudah ada di classroom. Sekarang pembahasan topik kita itu tentang demokrasi. Ya, jadi untuk kelas 12 yang ada di sini, yang walaupun baru satu orang, Nikita, tetapi tidak apa-apa, tidak mengurangi. Sama aja sih kalau saya, Pak David ngajar, baik di kelas ada 1000 orang sama 1 orang ngomongnya sama aja gitu, materi yang diberikan juga sama. Ya, jadi makanya setiap materi agama itu pasti di dalam Zoom pasti direkam, nanti ada di classroom. Jadi tinggal kita ya dengan teman-teman yang lain kelas 10, 11, dan 12 yang hari ini ya sudah mulai memasuki 1 bulan kita udah PTM ya, 1 bulan kan? Ada lewat 1 bulan lewat kita PTM sampai hari ini evaluasinya masih apa ya, masih telat-telat ya, masih belum stabil anak-anaknya, mungkin baru-baru ini. Nah mungkin di bulan sekarang ini lebih ketat lagi, jadi peraturannya lebih ketat lagi, lebih tegas lagi, karena kita akan nanti kalau rencana jadi itu di bulan Januari itu udah 100%, semuanya udah masuk. Ya full semuanya. Makanya kita berdoa aja terus supaya COVID ini tidak menjadi klaster baru di sekolah. Jadi kalau ada klaster baru di sekolah, ya sudah selesai gitu kan. Nah, tapi kalau kita terus menjaga prokes saat ini, baik yang mengajar maupun yang diajar, mengikuti protokol kesehatan ya lebih bagus seperti itu. Nah mungkin nanti ke depannya untuk anak-anak ya khususnya yang beragama Kristen semuanya sudah ada di classroom, jadi ulangan dikerjakan ya, walaupun batasnya kemarin ya hari Sabtu ya, ini udah mau ketemu lagi ya seminggu ya, tidak apa, tetapi rajin-rajinlah kalian belajar ya supaya kalian memiliki nilai yang baik seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam bab demokrasi dan hak asasi manusia. Udah buka kelasnya enggak? Ada ya? Jadi demokrasi dan hak asasi manusia itu dalam perspektif Alkitab. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga ya demokrasi dan hak asasi manusia itu penting ya. Kalau kita lihat demokrasi dan hak asasi manusia itu bukan persoalan yang apa istilahnya ya, yang udah basi gitu. Tapi terus sampai sekarang ini masih banyak orang-orang yang berjuang sepanjang masa. Jadi nggak ada matinya, nggak habis-habisnya. Jadi terus-menerus demokrasi dan hak asasi manusia itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita baca yang menjadi bahan Alkitab kita itu di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, di mana pada waktu itu manusia diciptakan. Ya, manusia dalam pembentukan manusia diciptakan, bagaimana Allah membentuk manusia itu. Kita tahu bahwa manusia dibentuk dari debu dan tanah. Ya, kalau perempuan diciptakan dari apa? Kita. Iya, dari tulang rusuk laki-laki. Ya, makanya tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri pasti berbeda dengan sebelah kanan jumlahnya. Ya, pasti yang sebelah kiri akan lebih sedikit daripada yang di sebelah kanan. Ya, dalam Raja-Raja juga ditulis juga di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 11. Ya, bagaimana merupakan satu kisah ya di mana juga demokrasi itu juga diutamakan ya, jadi sepanjang masa itu. Jadi kita sebagai remaja ya, karena kan kalian umumnya sekarang kelas
Kelas 3 berarti umurnya 16 17 ya. 17 kan? Pokoknya di antara 16, 17, 18 di antara itu umurnya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11 seperti itu. Jadi pembahasan kita itu mengenai demokrasi dalam perspektif Alkitab. Jadi ini bertujuan untuk apa sih kita belajar demokrasi dan hak asasi manusia itu? Yaitu untuk membimbing kita supaya kita mengenal, sehingga kita juga tahu bahwa demokrasi dan hak asasi manusia itu penting dalam hidup kita. Bagaimana Alkitab juga mengajarkan dalam hidup kita, karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Makanya kita harus bisa berinteraksi. Ya walaupun di dalam COVID ini ada pembatasan-pembatasan, jaga jarak, ya kan, menghindari kerumunan, tapi tidak membuat manusia yang menjadi manusia sosial itu tidak berhubungan. Apalagi sekarang teknologi udah maju kan, berhubungan dengan cara digital. Nah, jadi kemajuan-kemajuan ini yang harus kita lihat. Makanya di dalam hukum kasih, ya kasihilah sesamamu manusia seperti ya, pertama seperti kita mengasihi Allah, atau juga yang kedua seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi dua hal itu, di mana kita bisa mengasihi Allah, di mana kita bisa mengasihi sesama manusia. Kalau terkadang diri kita sendiri kita nggak mengasihi. Pernah nggak dalam hidup kita nggak mengasihi? Apa contohnya? Contohnya apa? Enggak, kita kan mau mengasihi Allah, kita mau mengasihi sesama kita. Sekarang bagaimana kita bisa mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi manusia, terkadang diri kita sendiri kita tidak mengasihi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tidak mengasihi diri kita sendiri? Pernah nggak kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Ayo. Pernah kapan? Saat kapan? Kamu tidak mengasihi dirimu sendiri? Nah, mungkin ya satu nggak percaya diri, minder, ya dari sifat, ya kan? Dari sifat, terus apalagi? Tidak bisa mengerti diri sendiri, terus apa lagi? Nah, yang paling pokok kadang-kadang manusia itu tidak mengasihi diri sendiri, dia tidak mengasihi dirinya dalam hal pola makan, pola asuh, ya. Contohnya nih kayak pola asuh, tidur kita, manusia kan tidur membutuhkan 8 sampai 10 jam. Semakin tua memang semakin pendek ya, tapi kita ngambil rata-rata umumnya orang tidur itu 8 jam. Sehatnya ya, normalnya 8 jam. Kadang-kadang kita bergadang. Ya, terus yang besok pagi bangun-bangun apa yang terjadi? Nah, bangun kesiangan, ya kan? Terus apa lagi? Kondisi pasti nggak fit karena waktu tidurnya pendek, ya kan? Tidak sesuai. Terus dalam hal pola makan, makan harusnya sehari 3 kali, 2 kali, kadang sekali, kadang nggak makan. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit, ya kan? Kadang katanya kita mengasihi diri kita sendiri, tapi pada nyatanya terkadang kita menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Contohnya ya banyak banget lah, kayak kita misalnya stres, marah. Kita kalau lagi, pernah nggak kamu marah-marah ngamuk gitu? Hah? Pernah? Terus apa yang dirasakan saat kamu marah? Iya, sama diri sendiri, sama orang. Saat kamu lagi marah gitu. Hah? Lemes. Kenapa lemesnya? Hah? Iya, emosi. Kadang kan ini emosi yang meledak-meledak. Kadang-kadang kita bisa dengan dikeluarkan, pukul orang, ya kan? Lempar barang. Istilahnya mulut dengan ucapan caci maki yang menguras tenaga, ya kan? Akhirnya ya itu kayak anak kecil, apa, dia emosi, dia marah, dia nangis, habis nangis tidur, ya, karena menguras energi yang memang ada beberapa psikolog
Kalau orang lagi marah, ya dibiarkan seperti itu. Jangan ada lagi yang menimpanya di saat ada yang mau apa sih namanya? Kalau lagi marah-marah terus ada yang nyautin, makin marah gitu kan? Ada yang seperti itu. Jadi kalau dulu waktu Pak David mengajar anak-anak kebutuhan khusus, kalau mereka lagi tantrum, ya kita memang cuekin supaya emosi itu keluar. Saat emosi keluar, yang terpenting kita bisa mengontrol emosi itu, jangan sampai emosi itu menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Nah, itu yang kita jaga. Tetapi secara tantrumnya, secara perilakunya dia marah-marah, kita ignore. Ignore itu maksudnya kita abaikan. Ya, kita nggak ngelihat dia lagi marah, tapi saat dia sudah gigit tangannya atau dia lempar barang, kita langsung blok, langsung kita tangkap, harus kita minimalis seperti itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dalam hak demokrasi itu, kasih Tuhan alamu, ya, seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri, terus juga kita mengasihi manusia sesamamu seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi pada prinsipnya ya ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, jadi jangan sampai kita menyakiti sesama kita. Ya, bahkan di dalam Alkitab itu banyak banget. Ya, jadi mulai dari ini kita bisa termotivasi bahwa demokrasi itu begitu penting. Nah, kalau dilihat di bukunya, kamu udah download belum? Di buku agamanya kelas 10 itu kan ada di awal-awal chattingan. Dilihat di Classroom coba. Ya, untuk yang di Zoom, yang nonton rekamannya juga, kalian bisa lihat di forum diskusi itu, di awal-awal itu ada, Pak David udah share buku agamanya, ya linknya. Nah, itu yang di pertama-tama tuh, link buku agama Kristen. Silahkan di forum. Diskusi yang paling awal, paling pertama. Ada nggak? Nah, itu di-download. Ya, jadi dari buku itu ya, baik di kelas 10, di kelas 11, itu linknya sudah ada sebenarnya di forum. Makanya perhatikan, lihat forumnya, lihat notifikasi yang ada di forum. Ya, biasanya setiap ada tugas kelas di diskusi itu pasti ada ya, materi sekarang itu materi 08 mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat. Ya, terus di situ di kelas 12 ya, ada tentang demokrasi dan hak asasi manusia, merupakan cita kehidupan. Jadi Pak David itu kasih materi itu digabung. Misalnya kayak hari ini bukunya pakai buku kelas 12. Kadang nanti pakai buku kelas 11, kadang pakai kelas 10 supaya sama. Walaupun ada secara umumnya yang digabungkan sama seperti manusia diciptakan hari keberapa, yaitu penciptaan, pengenalan akan Tuhan, lalu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dikombinasikan sampai jadi satu materi yang ada sekarang ini. Nah, kalau yang untuk di kelas 12 sekarang materinya itu ada di halaman 34 kalau udah download PDF-nya. Nah, ada tokoh-tokoh ya, ada tokoh-tokoh yang untuk hak asasi manusia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Contohnya adalah seorang perempuan ya dari Myanmar yang bernama Aung San Suu Kyi ya, itu merupakan satu penggerak ya demokrasi dan juga hak asasi manusia, di mana kalau menurut ceritanya ya Pak David bacakan, jadi Aung San Suu Kyi itu ya adalah seorang perempuan yang tak pernah lelah memperjuangkan terwujudnya demokrasi di Myanmar. Ya, pada waktu itu namanya Burma. Jadi ayahnya adalah Aung San, tokoh perjuangan Burma yang diakui sebagai bapak pendiri bangsa. Ibunya itu Daw Khin Kyi. Daun Kici memainkan peranan penting dalam tokoh politik dalam pemerintahan Burma, negara yang baru merdeka pada tahun 1948 dan pada tahun 1950
Suu itu diangkat menjadi duta besar untuk India dan Nepal. Aung San Suu Kyi ini ya ikut bersamanya dan lulus dalam bidang ilmu politik dari Lady Shriram College di New Delhi ya tahun 64. Ia melanjutkan studinya di Oxford dan memperoleh gelar BA ya Bachelor of Art itu dalam filsafat politik. Ya pada tahun 69 lulus juga ya dia tinggal di New York, terus bekerja di PBB, tahun 70 juga dia menikah dengan seorang dokter Michael Harris yang memperoleh gelar PhD dalam School Orientation dan sebagainya. Ya jadi pada di situ ceritakan bahwa dia membantu ibunya itu namun kemudian dia terjun dalam gerakan pro demokrasi. Ya, dikatakan bahwa tahun 97 menderita kanker prostat yang mengancam jiwanya, meskipun tokoh-tokoh terkemuka di dunia seperti Sekjen PBB Kofi Annan dan Paus Yohanes Paulus II memohon agar pemerintah Burma memberikan visa kepada Haris, namun tetap ditolak dengan alasan Burma tidak mempunyai fasilitas untuk merawat sakitnya. Sebaliknya, pemerintah Burma menyarankan agar Suu Kyi ini pergi saja mengunjungi Haris di Inggris. Hal itu ini ditolak. Ya, sehingga memperjuangkan gara-gara keterlibatan suaminya sakit yang ditolak seperti itu, akhirnya dia berjuang bahwa ya berencana ya dalam demokrasi itu. Nah, banyak pengaruh kayak Mahatma Gandhi lah yang terkenal, tokoh dari India ya yang beragama Hindu. Jadi kalau soal bicara demokrasi dan hak asasi manusia, dia tidak dibatasi dengan etnis dan agama. Misalnya, oh kamu agamanya Kristen nggak boleh sekolah di sini khusus. Nah kalau dulu ya ada yang kayak kalau zaman penjajahan itu orang-orang yang berkulit putih atau orang kaya aja yang bisa sekolah. Tapi kalau rakyat jelata dulu ya nggak sekolah, gitu kan? Mamamu apa sekolahnya SD atau SR dulu? Pernah cerita nggak mama? SD ya? Oh mama SD ya? Oh, kalau mamanya Pak David itu dulu SR sekolahnya, sekolah rakyat. Ya sama kayak SD, tapi sekolah rakyat. Nah, jadi begitu juga dalam kita sekolah, ada demokrasi, ada hak yang kita juga bisa dapatkan. Ya, kayak ini kita bisa hak dan hak asasi manusianya dan demokrasinya. Nanti 17 kalau nanti belum pernah pemilu kan kamu ikut, belum pernah ya? Nah, nanti berarti tahun ini tahun 2024 kamu nanti udah bisa memilih ya dan juga berhak dipilih. Ya kali aja kamu nanti keluar ini jadi anggota dewan kan nggak ada yang tahu. Ya, keberhasilan kita. Ya, kesuksesan kita. Terus banyak juga ada Rachel Ellen Corrie, ya, terus juga ada Ade Rosita Sitompul. Nah, ini lebih bagus lagi yang Indonesia, aktivis Indonesia yang bergerak dalam perjuangan kemerdekaan, ya. Jadi dengan apa ya semuanya rata-rata meminta keadilan sosial ya seperti di dalam Pancasila ya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil, ada keadilan itu ya. Kadang-kadang orang kalau mau dibilang adil agak susah ya untuk membagi adil itu. Menurut kamu gimana? Ya Pak. Adil sama keadilan beda sih Pak. Kalau adil itu kan semua orang itu harus sama gitu. Tapi kalau keadilan itu tergantung masing-masing dari kita. Iya, maksudnya gini, kalau adil itu kan dilihat dari mana, misalkan kayak kamu kakak dengan adik, ya kan? Kalau soal makanan, kalau untuk adil bagi dua, ya kan? Setengah-setengah. Tapi kalau dari sisi yang lain, misalnya kayak uang gitu kan, misalnya kamu jajannya 30.000 karena kamu SMA, terus adikmu nggak mungkin dikasih 30.000 kan sama mamamu, pasti ya 10.000 atau lebih kecil kan. Nah, tapi adilnya itu dilihat dari mana? Sama-sama diberikan ya untuk uang jajan. Terus juga nggak mungkin kamu sekolah cuma nyebrang di depan rumah, nyampe jalan kaki cuma selangkah sama orang yang sekolahnya misalnya kakakmu atau adikmu yang sekolahnya jauh. Berarti kan dia juga membutuhkan transport atau diantar ya kan. Berarti secara keadilannya ya uangnya pasti lebih gitu kan.
Nah, bukan berarti adil itu kalau soal dari makanan bisa dibagi dua, setengah-setengah. Kalau dari waktu, ya dari waktu nih misalkan, kamu mungkin kamu punya adik gak sih? Kamu tunggal ya? Oh, kamu punya kakak. Kan waktu kamu kecil pasti perhatian mamamu lebih banyak ke kamu kan? Dibandingkan sama kakakmu. Dulu waktu kamu belum ada, mungkin perhatian mamamu atau orang tuamu 100% ke kakakmu gitu kan. Sama, nanti juga itu dari segi waktu. Orang tua kita bilang gitu. Mama nggak adil nih. Apa-apa ada yang melulu, atau kalau yang punya ada ya, ada yang melulu gitu kan. Kapan nih kakak diperhatikan? Nah, kayaknya kita di situ melihat seperti orang tua kita nggak adil, sama dalam kehidupan kita beragama. Kadang kita juga sering, Tuhan kayaknya nggak adil banget ya. Kenapa sih saya dilahirkan dalam keadaan keluarga yang kurang? Kenapa dia diberikan kelimpahan? Ya, kadang orang dikasih kelimpahan nggak bersyukur. Kadang orang yang dikasih kekurangan penuh dengan syukur, tapi kok nggak kaya-kaya gitu ya. Rajin berdoa nggak kaya-kaya, udah beribadah segala macam nggak kaya-kaya. Nah, itu kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan. Kok bisa ya? Padahal saya rajin gitu kan. Saya udah giat bekerja. Tapi hasilnya begini-begini aja. Tapi ada orang yang males-malesan, yang bodoh asa bodoh. Kok kayaknya hidupnya enak gitu ya, makmur. Nah, karena kita ngelihat dari perspektif diri kita sendiri. Ya, kita tidak tahu bahwa semuanya itu sudah ada yang atur. Kayak kalau orang bilang kan rezeki, jodoh, maut, Tuhan yang akan atur. Kamu lihat deh di pasar. Di pasar itu kan tukang bawang ya, tukang bawang banyak kan. Ya kan? Itu bisa aja laku, ya kan? Sama aja kan bisa laku. Kenapa? Makanya di dalam kita berusaha, berdemokrasi, hidup bermasyarakat, nggak usah takut. Karena semuanya pasti Tuhan yang atur dalam kehidupan kita, sudah ditentukan. Nih kita sekolahnya nanti di PGRI, nanti kamu kuliah, nanti kamu bekerja, udah ada waktu diaturnya. Sudah ditentukan bagaimana kita sebagai manusia hanya bisa mengucap syukur dan menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya udah kita jalani saja. Nah, begitu juga dengan demokrasi dan hak asasi manusia, di mana kita bernegara, ya kita berada di suatu bangsa Indonesia ini dengan satu aturan mengenai demokrasi, mengenai hak asasi manusia yang sudah diatur setiap negara, ya, dan juga ada satu tatanan di dunia peraturan tentang hak asasi manusia, ya kita juga harus menjaganya di situ. Ya, banyak tokoh-tokoh di India juga banyak kayak Mahatma Gandhi. Kalau dulu ada yang orang India juga, ya India juga di Kalkuta, Bunda Teresa, kan? Nah itu juga hebat juga, ya kan? Nah ini biasanya hak asasi manusia yang diinikan adalah tentang hukuman mati. Nah, kalau ditanya nih, setuju nggak kita kalau ada orang yang melakukan kesalahan diberikan hukuman mati, misalnya dia ngebunuh orang, ya di Indonesia kan waktu itu pernah ada perdebatan kan mengenai hukuman mati atau pemerkosaan atau apa dikebiri dipotong alat kemaluannya. Ya, kalau yang laki-laki dipotong udah. Nah, atau disuntik mati, apa sih namanya istilahnya disuntik mati itu lupa saya. Ya. Jadi orang yang melakukan pembunuhan itu suntik aja udah mati gitu kan. Setuju nggak kalau dari sisi kita? Iya, ada orang kan di Indonesia kan tidak dilakukan hukuman mati, cuma 10.000. Ada sih, kalau yang udah itu ditembak ada hukuman langsung hukuman mati. Iya, kenapa? Ya, makanya kalau secara sosial ya atau secara agama orang kan punya hak untuk hidup.
ya kan, punya hak untuk hidup. Ya, kita tidak bisa untuk apa ya istilahnya mengakhiri kehidupan dia gitu kan. Ya siapa tahu aja kalau kita kan kalau secara agama pasti siapa tahu aja dia nanti bertobat gitu kan. Ya melakukan hal yang baik. Nggak ada yang tahu. Orang kan kadang hari ini jahat, besok bisa aja baik gitu kan. Atau sebaliknya. Nah, berarti kan ya itu terkadang hak asasi manusia yang paling berat itu yang mengatur antara tentang hak untuk hidup. Ya kadang kalau dia udah jahat banget ya kan kita juga kesel kan kadang-kadang ya mungkin karena kita nggak merasakan kalau itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, ada seorang yang membunuh keluarga kita, pasti kita marah banget kan saat itu kan, emosi banget kok kalau bisa matiin juga dia di penjara gitu kan. Nah jadi hal-hal kayak begitu yang kita yang sebagai orang percaya, orang Kristen, kita sudah belajar Alkitab. Kalau kita dulu ada kasus yang apa tuh? Yang seorang yang Katolik ya, yang dia dibunuh diseret itu ya. Terus orang tuanya, mama papanya malah mengampuni kan orang itu. Tapi hukum kan tetap harus dijalankan. Tapi nggak ada kebencian. Orang tuanya itu tidak ada kebencian kepada pembunuh anaknya itu. Malah dia mengasihi, dia datang kunjungi. Terus dia bilang, saya sudah memaafkan kesalahan kamu. Ya mungkin ya itu mereka melihat dari perspektif keagamaan mereka kan, mereka Katolik, mereka percaya bahwa ini sudah waktunya anaknya meninggal, jadi buat apa juga kita ributkan, ya sudah lepaskan pengampunan, saya mengampuni kamu, selesai. Nah itu luar biasa itu kan, wah susah banget, anaknya satu-satunya dibunuh gitu kan. Nah jadi hal-hal kayak begini yang kita harus pelajari ya, supaya dalam demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab ya kita bisa melakukan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu pada dasarnya adalah baik. Ya boleh. Boleh, sebentar ya, saya ambil charger. Oke. Ya seperti tadi boleh aja kalau misalkan tadi kalau orang itu dihukum melakukan kesalahan terus kita bilang diringan ya kalau itu tergantung, tapi secara hukum dari ketentuan hukum itu ada yang sudah diatur di negara kita. Misalkan yang tadinya dia dihukum seumur hidup karena kita bilang udah saya mengampuni, ya tapi kan proses hukumnya harus ada. Karena kan kita diatur oleh undang-undang. Makanya sebenarnya hukuman yang paling berat itu adalah hukuman moral, bukan hukuman badan.
Seperti Daud. Daud melakukan kesalahan sampai sekarang hukuman moral itu kan berlaku. Kamu nih melakukan kesalahan, pasti kan orang akan mencap kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu hukuman moral. Jadi label-label si orang itu akan terus melekat. Orang akan tahu, oh dia ini pernah begini, dia pernah begini. Nah itu kan nggak bisa hilang. Jadi orang kalau udah ternoda ya udah melekat. Misalnya, oh dia ex-napi, ya kan? X apa gitu yang jelek gitu ya labelnya jelek. Tapi kalau secara hukum dia harus mengikuti hukum yang berlaku di negara di mana kalau kita di bangsa Indonesia dengan hukum Indonesia. Biasanya kan kalau yang hukuman pembunuhan baik di yang berencana apalagi ya berat banget tuh, bisa seumur hidup, bisa juga hukuman mati. Seperti itu. Maunya kan enak kalau orang jahat langsung dihukum kayak Tuhan lah. Kalau Tuhan kan bisa aja kalau orang melakukan dosa langsung mati, bisa aja. Begitu orang bohong langsung mati, wah enak banget kan? Habis selesai. Berarti isi orang manusia yang jujur, ya kan? Seperti itu. Lagi mau ditanya? Ya, paling kita hanya bisa yang melepaskan pengampunan secara moral. Supaya label si orang itu tidak begitu berat, ya. Pasti kan kalau kadang-kadang gini, orang kalau udah melakukan kejahatan di penjara dia udah dapat hukuman badan, begitu keluar keluarganya dendam, bisa aja dibunuh kan? Dia juga belum tentu juga ya. Jadi akan terus kalau di film kan balas dendam, balas dendam itu ada gitu kan? Karena ya kayak hal-hal seperti itu kita juga bisa ada aja orang akan kepahitan, dendam. Ya biasa sebenarnya ya makanya diatur di dalam kehidupan kita, dilihat dari demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif agama, ya kita tidak boleh mencelakakan orang lain, bahkan kita tidak boleh merugikan orang lain karena kasihilah Tuhan Allahmu ya seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kasihilah sama manusia seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi sesama kita kalau kadang-kadang diri kita aja kita nggak pernah mengasihi? Itu malah kita bisa menyalahkan diri kita sendiri. Ya, jadi kesimpulannya pada pagi hari ini ya di mana demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Jadi pondasi landasan manusia itu yang paling mendasar dari hal kebutuhan manusia adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk apapun ya, yang ada hak-hak yang melekat dalam diri kita, apalagi kita sebagai hak warga negara Indonesia, ya kan berhak untuk tinggal dengan kebebasan yang diatur di negara di mana kita berada. Ya, tapi dalam perjalanan nanti ya dalam sifat sosial pasti ada strata-stratanya kayak misalkan contohnya oh etnis gitu ya. Oh lu Cina nggak boleh lu di sini ya kan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Nah, orang-orang itulah yang berpikiran sempit. Ya, yang dia tidak mempelajari apa itu demokrasi dan hak asasi manusia bahwa semua makhluk di dunia ini yang Tuhan ciptakan itu punya hak yang sama, ya. Makanya ada di PBB itu hak asasi manusia yang diatur secara global di dunia, ya kan. Kadang-kadang satu negara juga ada yang mengintimidasi oknum minoritas ada. Makanya ada hak asasi manusia dunia yang mengatur itu. Sehingga mereka bisa diselamatkan seperti tadi kisah yang tadi, ya. Karena suaminya ada di Inggris, dia mau disuruh datang gini, kata yang di Myanmar di Burma itu ya datang aja udah ke sana. Nggak boleh ada orang asing datang karena bukan negara. Nah, kayak gitu-gitu kan bingung. Ya kan sama nanti juga di negara kita juga kan kayak perkawinan antar negara itu kan juga susah. Ya, ada aturan-aturan yang harus dibuat, entah dia harus jadi warga negara dulu atau gimana. Nah, itu aturan pernikahan atau
segala macamnya. Nah, itu nanti kita pelajari ya bagaimana demokrasi dan hak asasi manusia itu menjadi kebutuhan yang mendasar. Jadi hal-hal ini ya, Tuhan menciptakan bahwa kita itu berharga. Jadi manusia berharga di mata Tuhan, manusia juga berharga di mata sesamanya. Ya, jadi intinya pada saat pagi hari ini, jadi kita harus saling mengasihi. Tetap kekristenan itu kuncinya adalah saling mengasihi. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi ya orang lain? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Semuanya kembali dalam diri kita kan. Mau jahat, mau baik, tergantung kita. Kalau kamu mau jahat, jahat. Kalau kamu mau baik, ya pasti kamu baik. Atau mau jadi abu-abu, bisa kan orang jadi abu-abu, namanya orang apa? Munafik. Di satu sisi, ya, tapi di satu sisi jahat itu yang ada pepatah mengatakan apa? Musuh dalam selimut. Padahal dia juga orangnya yang ngatur polanya itu dia ngomong ke sini begini, ngomong ke sini begini, mengadu domba orang ini sama orang ini. Oh sini ini, di sana sini begini lah. Itu yang mengadu domba. Nah itu yang kadang-kadang yang bikin bahaya ya. Jadi apa ya istilahnya? Ya dia menjadi pemenang dia sendiri dengan cara menghancurkan dia, dengan cara menghancurkan si A dan si B. Dia jadi orang yang di tengah yang menghasut. Nah itu penghasut itu. Nah itu yang biasanya orang-orang munafik itulah yang bikin sesuatu yang tidak damai, ya kan? Sama kayak kita hubungan kita dengan Tuhan yang penghasutnya siapa? Nah itu kan setan baik nggak? Hah? Hah? Setan baik nggak? Enggaknya dari masa kamu. Emang setan datang nyerem-nyeremin, wah takut-takut enggak kan? Hah? Iya. Setan kan datang nggak nakut-nakutin kamu kan? Dia dengan cara apa? Hah? Kata siapa? Iya, diri kita sendiri. Setan itu cuma mengiming-imingi. Bukan, kita ya semua kan ketentuan di dalam diri kita. Setan cuma, udahlah nggak apa-apa. Lu kalau nggak ngambil duitnya, lu kan lagi butuh. Baik kan? Ya dia baik kan? Kan lagi butuh tuh ada duit, ambil aja. Kan kamu lagi butuh. Ya, tiba-tiba dia ambil kan? Jadi dia bisa membayar. Hah? Dia itu cuma penengah, ketentuannya dia cuma tujuannya mau menjauhkan manusia dari Tuhan. Itu dia hasut kita, ya tinggal kita mau nggak dihasut kan gitu kan? Nah kalau setan datang dengan hal yang jahat, wah takut kita, nggak bakalan kita mau ini, ya kan? Makanya kadang-kadang saya juga berpikir, kadang-kadang setan ini baik atau enggak sih? Tapi kalau saya pelajari, setan itu datang justru membujuk, merayu. Ya walaupun saya pernah katakan bahwa setan dari dulu pekerjaannya cuma nipu, sebenarnya ditipu kita. Dimanipulasi sama dia. Seolah-olah baik. Memang dikemas hadiahnya bagus. Baik, nggak apa-apa. Kamu lagi butuh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. Nggak apa. Tapi kan ujungnya nanti. Nah makanya Roma 6 ayat 23 upah dosa ialah maut. Nah kalau orang yang udah tahu berbuat kejahatan, membuat pelanggaran ada hukumannya. Mau nggak kamu dihukum terus? Nggak mau kan? Dimarahin di sekolah juga. Apalagi dihukum Tuhan ya. Itu. Oke, itu mungkin pembahasan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya ini memberkati kita mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan materi mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab, biar kami bisa saling mengasihi dengan sesama kami dan kami juga bisa mengasihi
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Oke, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Anak-anak silakan dilihat ya di classroom-nya, materinya dipelajari. Yang belum ulangan di classroom-nya tolong dikerjakan ulangannya. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati dan bye-bye. Yo.